Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpita Juliarna, NIM 20102040001. Saya dari lokal Tadris Biologi 3A, dosen pembimbing Pak Hendra Lardiman SSI NPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari ruang dan habitat. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai habitat dan niche. Habitat suatu organisme merupakan tempat di mana organisme hidup atau tempat di mana manusia dapat menemukan organisme lainnya. Habitat juga sering disebut dengan tempat tinggal suatu organisme atau makhluk hidup. Niche atau relung ekologi merupakan ruang fisik yang diduduki oleh suatu organisme beserta peranan fungsionalnya. Nah, kemudian ada pun tipe dari habitat. Yang pertama, daratan, yang kedua perairan payau, yang ketiga perairan tawar, yang keempat estuari serta laut. Kemudian ada pun variasi habitat berdasarkan waktu. Yang pertama, habitat konstan, yang mana habitat ini terjadi secara terus-menerus. Yang kedua, habitat memusim, yang mana habitat ini baik buruknya yang bertahan dengan lama. Yang ketiga, habitat tidak menentu, yaitu baik buruknya yang memiliki banyak variasi. Yang keempat, habitat efemeral, yaitu habitat yang berlangsung secara singkat. Kemudian ada pun variasi habitat berdasarkan ruang. Yang pertama, habitat bersinambung, yang kedua, habitat terputus-putus, yang ketiga, habitat terisolasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai niche. Niche atau relung ekologi suatu makhluk hidup tidak hanya tergantung pada tempat hidup, tetapi juga pada apa yang diperbuatnya. Menurut Grinnell, yaitu mencakupi mikrohabitat. Menurut Charles Elton, mencakupi status fungsional suatu organisme dalam komunitasnya. Kemudian ada pun macam-macam dari niche. Yang pertama, niche spatila, yaitu meliputi longitudinal, vertikal, horizontal. Yang kedua, niche fisikokimia, yaitu meliputi pH, oksigen, kecepatan arus. Yang ketiga, niche tropik. Yang keempat, niche temporal, yaitu meliputi diurnal, nokturnal, periodisitas. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai relung. Relung suatu organisme bukan hanya ditentukan oleh tempat organisme itu hidup, tetapi juga oleh berbagai fungsi yang dimilikinya. Dapat dikatakan bahwa secara biologis, relung adalah profesi atau cara hidup organisme dalam lingkungan hidupnya. Kemudian ada pun pengertian relung berdasarkan para ahli. Yang pertama, menurut Kandijk pada tahun 1980 yang menyatakan bahwa suatu populasi atau spesies hewan adalah status fungsional hewan dalam habitat yang ditempatinya berkaitan dengan adaptasi fisiologis, struktural atau morfologi dan pola perilaku hewan itu. Kemudian ada pun menurut Reso Sudarmo, yaitu pada tahun 1992 yang menyatakan bahwa profesi atau status suatu organisme dalam suatu komunitas dan ekosistem tertentu yang merupakan akibat adaptasi struktural, fungsional serta perilaku spesifik organisme itu. Nah, kemudian ada pun pembagian relung yang berdasarkan keterkaitan antar spesies. Yang pertama, relung fundamental, yaitu atau relung dasar, yang mana suatu spesies ditentukan oleh semua persyaratannya untuk lulus hidup, seperti kebutuhan makanan, kisaran suhu, dan kelembapan. Kemudian yang kedua, relung nyata, yaitu mencakup keseluruhan kondisi yang terdapat pada tempat hidup suatu spesies secara nyata termasuk dampak dari adanya spesies pesaing. Nah, kemudian ada pun ukuran dari relung, yaitu gambaran secara grafis kisaran sumber daya yang dimanfaatkan oleh suatu organisme. Biasanya ditentukan dengan mengukur suatu ciri, contohnya ukuran paruh, makanan, luas habitat, kisaran suhu, kelembapan atau pH. Ukuran sempit artinya spesialisasi terhadap sumber daya. Ukuran lebar artinya kok spesies tersebut cenderung sebagai spesies generatis.
Nah, kemudian ada pun dimensi dari relung, yaitu dimensi relung adalah toleransi terhadap kondisi-kondisi yang bervariasi dan akan kebutuhannya akan sumber daya alam yang bervariasi. Di alam dimensi relung, suatu spesies bersifat multidimensi. Adapun contoh dari relung dua dimensi yaitu hubungan temperatur dan salinitas sebagai bagian dari relung kerang di pasir. Kemudian ada pun contoh dari relung tiga dimensi yaitu hubungan temperatur, pH, dan ketersediaan makanan sebagai bagian dari relung suatu organisme. Nah, ada pun faktor yang mempengaruhi keberadaan relung. Yang pertama, kedudukan yang ditempati oleh suatu spesies di dalam jaring-jaring makanan. Yang kedua, kisaran suhu, kelembapan, salinitas yang diterima oleh setiap spesies dalam suatu habitat. Yang ketiga, tempat atau ruang spesies hidup relung habitat. Baiklah, mungkin itulah presentasi saya mengenai konsep dari ruang dan habitat. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.